Selamat datang di Devotion Yaski dan Heartline Network di hari ini, di hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Ya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah mengetahui kehendak Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Sirus Abadi ya, yang sudah ada di depan. Ya, mari kita siapkan hati dan dengan penuh hormat kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Ia melindungi jiwaku. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwasanya hidup kita senantiasa aman di dalam perlindungan. Ia melindungi jiwaku. Yesus, Tuhan yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh dan
Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dalam ibadah devotion ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan, rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu melimpah dan selalu baru setiap pagi yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sampai hari ini. Tuhan begitu baik dan begitu setia memimpin setiap kami sehingga kami boleh ada kembali di ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah devotion ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau menguduskan setiap hati pikiran kami dan jauhkanlah segala gangguan dari si jahat yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang senantiasa berdaulat dan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Dan kami juga memohon pengampunan untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami, menjauhkan segala pelanggaran dan dosa kami itu sejauh timur dari barat. Biarlah kiranya kami dalam ibadah ini boleh menikmati hadirat Tuhan dan juga akan menerima firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang berdaulat mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah kami ini. Dan jadilah ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah bersyukur berdoa. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Sirus Abadi dengan temanya mengetahui kehendak Tuhan. Ya, tema ini didasari oleh firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dan untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita kembali menaikkan pujian dengan judulnya Yesus menginginkan daku. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan iman kita, ya, atau suatu hasrat kita untuk kita boleh sepenuhnya mempersembahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan bagi kita. Selamat pagi, Shalom.
Jadi saya lepas saja, sebenarnya kondisi saya lagi kurang baik sebetulnya. Makanya saya izin kemarin ini kepada Pak Noel, apa boleh khotbah dengan memakai masker. Saya pikir lesehan gitu ya. Atau bentuknya seperti ini ya saya berani lepas. Gitu. Oke, baik. Sebagian dari kita saya mengenal wajah-wajahnya, tapi sebagian mohon maaf mungkin saya tidak kenal dan saudara mungkin tidak kenal saya. Ya, tadi sudah disebut namanya, saya Evangelis Sirus Abadi. Saya tinggal di Cibubur. Saya punya istri 2, anak maksudnya ya. Istri 1, 2 anak maksudnya gitu ya. Lalu anak yang besar sudah usia 28, yang bungsu usia 24 itu. Saya berterima kasih dikasih kepercayaan untuk menggali kebenaran firman Tuhan dan men-sharingkan kepada saudara sekalian ya. Di hadapan saya tadi saya bertanya, memang ini rata-rata memang tim radio, tim yang suka bersuara. Kalau tadi kita nyanyi bersinar-bersinar, ada baiknya kita ganti juga sekali-sekali ya. Bersuara, bersuara, suara bagi Tuhan maksudnya ya kan, sesuai dengan spek daripada bidang pelayanan kita ya. Apapun, apakah sebagai penyiar, apakah sebagai editor, apakah itu sebagai program, itu kita semua dituntut untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah. Mungkin nanti kita bahas untuk penggalian firman di tengah-tengah kondisi zaman sekarang sebetulnya ya. Jadi kita semua dituntut untuk menyuarakan suara Tuhan sebetulnya. Baik yang langsung secara siaran maupun yang menyusun program ataupun yang menginstal peralatan sekalipun, bahkan juga yang memaintenance daripada wadah radio itu. Semua bersatu padu ibarat seperti bangunan yang disusun sama Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan sebetulnya. Termasuk juga yang mensupport, yang mendoakan, yang dari jarak jauh cuma mungkin secara dana bisa dikirim, itu semua Tuhan satukan menjadi satu jejaring. Jadi kita tidak sendirian, supaya kita tidak sombong bahwa Tuhan merangkai demikian banyak menjadi satu kesatuan sebetulnya ya. Nah, kita sebagai penyiar radio, kita sebagai tim radio, mungkin kita tidak diketahui wajahnya, tapi yang diketahui hanya suaranya yang disampaikan, programnya yang disampaikan, kebagusannya, suaranya tidak noise dan sebagainya, itu yang bisa dirasakan. Tetapi kebenaran Tuhan yang pasti dinyatakan. Untuk itulah pagi ini biar kita renungkan singkat, kita tinggalkan fokus-fokus lain, pergumulan-pergumulan kita sebelumnya atau pikiran-pikiran ataupun planning, tetapi kita fokus supaya di tengah-tengah suarakan kebenaran Tuhan, kita pun mendengar suara yang sumbernya adalah Tuhan sendiri. Dia yang adalah kebenaran. Nah, saudara sekalian, karena itu mari kita buka coba di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya baru tahu kemarin agak sore bahwa ada LCD, ada PowerPoint, tapi saya pikir nggak keburu untuk membuat ya. Saya pernah dengar dari dosen saya, memang agak konservatif, dia tidak terlalu menyetujui dengan PPT, dia bilang. Daripada kamu pusing membuat PPT, perlu waktu berjam-jam, lebih baik kamu berdoa sama Tuhan, biar khotbahmu lebih mendarat katanya, dibanding kamu sibuk dengan PPT-mu. Tapi karena kondisi mendesak, saya betulkan perkataan itu gitu ya. Karena saya baru tahu gitu ya, ada PPT-nya. Baik, kita buka coba di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ini Alkitab saya lengket karena sering dibawa keluar masuk pulau. Ya. Saya ajak kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita. Tuhan Allah Maha Besar, di dalam kami menikmati anugerah keselamatan yang sesungguhnya kami tidak layak menerima oleh karena keberdosaan kami, oleh karena kelemahan kami, oleh karena keterbatasan kami. Tetapi kami pun dapat ya Tuhan menikmati akan penyertaan-Mu. Kami pun dapat menikmati akan pemeliharaanmu. Kami pun dapat menikmati pimpinanmu di dalam panggilan yang kau panggil, di dalam wadah yang kau sediakan untuk kami terjun, terlibat, berbaur, dan menjadi berkat bagi pekerjaanmu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan untuk penggalian kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam kondisi yang terbatas, dengan kuat kuasa-Mu, kuat kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Sehingga kami boleh dibekali satu sama lain, pribadi lepas pribadi, tidak lepas ya Tuhan, daripada pimpinan-Mu. Berikan hikmat bijaksana-Mu, baik kepada hamba-Mu yang terbatas ini, maupun kepada kami semua yang mendengar Tuhan. Sehingga kami keluar dari ruangan ini, boleh terbekali oleh kebenaran firman-Mu, dan kami semakin hari, semakin diubahkan, kami semakin dimuridkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, jangan biarkan si jahat mengganggu dengan pikiran-pikiran kami, sehingga kami tidak fokus di dalam mencerna akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami peralaskan doa kami. Amin. Nah, saudara, seperti tadi saya sudah disampaikan bahwa saya diberikan tema mengetahui kehendak Allah. Mengapa kita harus mengetahui kehendak Allah sebetulnya? Ibarat dalam satu perjalanan, kita membutuhkan apalagi daerah yang tidak terlalu terlihat, yang kita tidak terlalu tahu, kita perlu arahan, kita perlu kompas. Kalau kapal berlayar itu pasti mempunyai mereka untuk sebagai arah. Begitu juga hidup kita, begitu juga pelayanan kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang senantiasa mau menggerogoti keyakinan kita, mau melemahkan motivasi kita, bahkan melencengkan motivasi kita. Karena itu kita perlu tuntunan. Tuntunannya adalah kehendak Tuhan sendiri. Karena dialah yang menyelamatkan kita, yang seharusnya kita tidak pantas menerima keselamatan itu. Dan dia berjanji menyertai, karena itu kita perlu tahu. Sumbernya adalah dia, karena itu kita perlu tahu kehendak dia sendiri. Ini sesuatu yang sulit untuk disampaikan, karena memang bersifat personal sekali, dan tidak bisa digeneralkan gitu ya. Jadi sesuatu yang kompleks sekali, ini adalah pergumulan kita masing-masing. Karena cara Tuhan menyampaikan begitu unik. Tuhan kadang-kadang menyampaikan dalam angin ribut, dia sampaikan, dia nyatakan kebenarannya, dia nampakkan, dia suarakan suara dia. Tapi kadang-kadang Tuhan juga berbicara pada waktu angin sepoi-sepoi. Tuhan nyatakan kebenarannya, Tuhan nyatakan kehendaknya. Kadang-kadang di dalam pergumulan yang begitu berat, bukan kesalahan kita, tapi sepertinya kita babak belur, ditekan dan sebagainya. Disitulah Tuhan mungkin menyatakan kehendaknya. Tapi kadang-kadang juga di dalam kenyamanan yang kita lupa, tapi Tuhan menyatakan kehendaknya. Jadi setiap orang masing-masing punya keunikan. Apalagi ditambah, saya katakan bahwa tema ini sulit. Karena pada hakikatnya, Allah itu mempunyai mempunyai hakikat. Dia itu Allah yang suci, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Kita melihat ciptaannya aja, matahari kita nggak tahan. Apalagi melihat penciptanya. Dia itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan logika kita sebagai manusia yang terbatas. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam keberdosaan, menjadi budak dosa. Dan itu masih kita rasakan. Walaupun kita sudah dilepaskan, dosa itu keluar dari diri kita yang membiasakan kita senantiasa mau merenggut hati kita. Bagaimana kita bisa mengerti tentang kehendak Allah yang besar? Belum lagi hakikatnya kita melihat Allah itu Allah yang suci, tentunya dia tidak kompromi dengan dosa. Setiap yang berdosa ada konsekuensinya.
Kita lihat peristiwa Nuh, begitu hebat murka Allah terhadap dunia. Sampai hanya disisakan 8 orang saja, Nuh dan keluarga. Dibantai habis semua. Memang banyak tafsiran itu ya, kita tidak masuk ke sana. Tapi yang saya mau sampaikan, bahwa Allah murka terhadap dosa karena kesuciannya. Kalau lihat hakikat lain, dia adalah Allah yang mengasihi. Kalau bayangan kita Allah yang mengasihi, Allah yang baik seperti kakek-kakek menjemput cucunya, dia bisa sambut ya. Tetapi Allah yang suci, Allah yang kasih juga, dia adalah Allah yang adil yang menghakimi. Kita bisa lihat di kayu salib, putranya sendiri, Yesus Kristus, oknum daripada Allah, itu diizinkan mati, disiksa, dibantai oleh ciptaannya sendiri. Untuk apa? Menerima konsekuensi dosa yang menimpa pada manusia. Untuk memberikan kesempatan umat pilihannya masuk di dalam bersama dia. Di dalam penebusan. Di situ kita bisa melihat kasih Allah berlimpah. Tapi juga kita bisa melihat pengadilan Allah mutlak tidak memandang bulu. Sekalipun itu anak Allah sekalipun. Bahkan Yesus di Taman Getsemani sampai berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa Bapa cawan ini lalu daripadaku karena tiada mustahil bagimu. Itu doa anak Allah. Tapi tidak diluluskan oleh Allah. Tapi kita bisa lihat sikap Yesus. Kehendakmulah yang jadi. Lihat, keadilan Allah tidak melihat pandang bulu. Anaknya sendiri harus menerima itu. Anaknya di Getsemani bahkan berdoa. Tidak dikabulkan untuk cawan itu tersingkir daripada Kristus. Nah kalau lihat hakikat-hakikat Allah seperti itu, siapa kita yang mengerti kehendak Tuhan? Gak mungkin kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan menyatakan kehendaknya beda-beda. Lalu bagaimana kita bisa generalkan kehendak Allah itu kayak apa? Dan bagaimana caranya? Ada yang bilang melalui mimpi. Karena Yusuf juga bermimpi katanya. Ada juga melalui mukjizat. Tuhan nyatakan beda-beda. Setiap orang beda-beda. Lihat Tuhan memanggil muridnya juga beda-beda. Ada yang nelayan. Ada yang harus sampai mengalami kebutaan. Rasul Paulus. Macam-macam Tuhan panggil. Nah melihat hal itu memang sesuatu yang sulit untuk kita mengerti akan kehendak Allah. Terlebih lagi dalam kondisi kita yang gak mungkin usaha kita untuk mencapai kepada Allah. Di dalam keberdosaan kita. Gak mungkin kita bisa sampai ke Allah. Kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan kehendaknya. Itu kuncinya. Kita gak mungkin mengerti kehendak Allah. Kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan kehendak kepada kita. Sama seperti kita tidak mungkin menerima anugerah keselamatan kalau bukan Kristus Allah sendiri yang turun menjumpai manusia dari atas turun ke bawah, menyatakan kasihnya, lalu dia siapkan bawahnya dan dia naik ke atas menyiapkan lahan buat orang-orang pilihannya sendiri. Kalau bukan Allah yang campur tangan, kalau bukan Allah yang menuntun kita mengerti kehendaknya, tidak mungkin kita akan mengerti. Terlebih dalam kondisi kita yang terbatas. Terlebih lagi situasi kita yang senantiasa ibaratkan seperti kita domba di tengah serigala yang sikap mencabik-cabik diri kita semua. Bagaimana kita bisa berupaya kalau bukan Tuhan yang tuntun. Inilah yang terjadi sebetulnya di kitab Efesus. Sehingga Rasul Paulus dalam kondisi di penjara kurang lebih tahun 60-62 Masehi waktu itu. Dia dalam kondisi di penjara, dia menulis surat kitab Efesus ini untuk jemaat Efesus. Nah, Efesus ini adalah satu kota seperti metropolitan gitu ya, di mana banyak keanekaragaman. Itu daerah pelabuhan, daerah ekonomi, dan kepercayaan berhala juga banyak, kepercayaan-kepercayaan agama pengikut Kristus hanya minoritas di situ.
menghadapi situasi yang amoral, ada banyak okultisme di situ, ada mistis, penyembahan terhadap dewa-dewa, hedonis dan pesta dan sebagainya. Itu pun orang Kristen terpecah pengikut Yesus, yaitu yang Yahudi dan non-Yahudi. Mendapatkan tekanan mereka di dalam kondisi di Efesus. Karena itu Rasul Paulus di dalam penderitaannya di penjara, dia masih bisa meneguhkan. Itu hebat ya. Dia di dalam kondisi penjara, tapi dia bisa melayani orang. Nah itu mengingatkan saya, di dalam kondisi saya yang terbatas, yang tidak sehat, saya pun harus bisa seperti itu selama Tuhan mampukan. Kadang-kadang kita cengeng dengan diri kita sendiri. Bukan kita nggak mengukur, tapi kalau kita mengukur diri kita sanggup, kenapa kita nggak jalankan? Rasul Paulus tetap, karena kacamata yang dipakai adalah kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia yang terbatas. Pesannya di dalam menghadapi kondisi yang begitu berat, konteksnya adalah kalau kita baca ayat sebelumnya, itu tentang anak-anak terang. Di tengah-tengah himpitan zaman di Efesus saat itu, ada anak-anak terang, anak yang diselamatkan oleh Tuhan, yang menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Anak-anak terang dan bagaimana hidup terang. Sehingga Paulus menulis ayat-ayat ini. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 15, Paulus di dalam kondisi begitu mengatakan bahwa karena itu dia katakan, ya. Sebab ayat sebelumnya dia bilang, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti sebelumnya mati dan sekarang hidup. Nah di dalam ayat 15 dia katakan, karena itu, karena kamu sudah bangun dan menjadi anak-anak terang, dalam menghadapi situasi ini, mungkin mengatakan begitu ya. Dia katakan, perhatikanlah dengan seksama. Dengan seksama bahasa aslinya itu akribos. Akribos itu ketelitian yang begitu tinggi dan akurat. Jadi Paulus berpesan kepada jemaat Efesus saat itu untuk memperhatikan dengan ketelitian yang begitu tinggi. Perhatikan di dalam bahasa aslinya adalah blepete. Blepete itu artinya adalah terus menerus. Nggak hanya satu momen, nggak hanya waktu mau siaran, nggak waktu hanya untuk melayani, nggak hanya waktu untuk berkhotbah, nggak hanya waktu untuk menjadi song leader, tetapi terus menerus awasi diri kamu. Bukan sesaat, tapi terus menerus. Ini bahasa aslinya. Itu lebih cenderung terus menerus, waspadai, dia katakan kepada Efesus. Dan firman ini juga buat kita sekalian, supaya kita terus menerus. Kemarin pagi, hari Senin tepatnya, itu di daerah rumah saya di Cibubur, itu banjir dan agak tergenang. Nah kesempatan itu saya bisa nonton ya. Jadi saya nonton Netflix, nah rupanya ada siaran ulangan. Waktu itu mungkin saudara tahu, kalau yang biasa suka olahraga yang penuh tantangan, Alex Honnold itu ya. Dia seorang pemanjat tebing ya. Free solo climbing dia ya. Jadi tanpa menggunakan pelindung tali, dia naik gedung 101 yang tingkatnya adalah 101 tingkat, kurang lebih hampir 500-an meter, tanpa alat pelindung dan tali untuk pengaman sama sekali. Dengan spesifikasi gedung begitu sulit, memang diawali dengan fondasi yang sudah miring untuk tahan gempa sebanyak 9 skala Richter. Gedung itu didesain ya di Taipei, dan itu langsung ada 8 cincin naga katanya, karena ada kepala-kepala naga, lalu di antara cincin ini ada 8 lantai. Jadi di atas itu dari 8 dikali 8 lantai, 64 lantai, masih ada lagi ke atasnya, berbentuk miring dan makin tajam. Dah itulah Alex Honnold tanpa dengan pengaman, dia begitu naik, mencekam sekali saya nonton. Ya, jadi anak saya sempat ikut nonton, dia baru bangun tidur terus dia ikut nonton, udah ngeri kita lihatnya ya. Bagaimana itu dia tanpa pengaman sama sekali dengan kondisi miring yang cukup lebih dari 90 derajat, dia harus memegang tanpa kakinya langsung kakinya free. Jadi kita lihat begitu jeli ya, dia pegang demi satu panel-panel besi itu ya, untuk dia pegang mana yang kuat, mana yang enggak. Lalu dia merasa kuat, ototnya dia tegangkan, langsung dia mulai melompat dan sebagainya. Sampai ke atas sama sekali. Nah, saudara sekalian, kita cukup tegang ngelihatnya ya. Jadi dia menempuh daripada 500 meter, 101 tingkat dengan tingkat kesulitan yang sulit,
hanya dalam waktu 1,5 jam. Memecahkan rekor dari sebelumnya yang menggunakan pengaman tali itu 4 jam. Dia hanya 1,5 jam. Ya. Terus saya lihat, coba saya cari iseng ya. Saya cari iseng latar belakangnya. Ternyata berbulan-bulan dia amati, dia teliti setiap lekuk daripada gedung itu. Karena sudah 10 tahun dia merindukan gedung di Taipei yang pernah menjadi salah satu gedung pencakar langit. Tapi akhirnya kalah sama yang Dubai. Dubai 800 meteran kalau tidak salah ya. Nah, jadi dia telah itu berbulan-bulan, terutama cincin-cincin naga itu sangat sulit berbentuk lingkaran ya. Jadi dia harus menopang, dia harus memanjat mengelilingi itu cincin ya. Satu cincin demi satu cincin sampai 9 cincin, 8 tingkat seperti itu ya. Saya lihat begitu ketelitian yang tinggi. Nah, saudara, persiapannya begitu teliti. Nah, itu kita umpamakan sama seperti diri kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, dan ini firman Tuhan juga buat kita yang melayani, terutama yang menyuarakan suaranya Tuhan. Perhatikanlah, waspada, terus menerus, dengan teliti, dengan akribos, ketelitian yang begitu tinggi dan akurat. Tuhan mau kita mewaspadai, kita meneliti segala persiapan-persiapan yang kita lakukan. Sama kalau seperti di dalam dunia radio, sebelum mulai mestinya kan ada technical checking gitu ya. Jadi memeriksa instalasi kabelnya benar nggak, mic-nya benar nggak, mixernya benar nggak, fadernya bagaimana. Lalu memeriksa keteliti, jangan ada supaya suara-suara noise atau suara-suara kresek-kresek. Kita telaah baru kita bisa jalankan. Nah, Rasul Paulus mengumpamakan seperti inilah kalau kita hubungkan ketelitian yang perlu kita jalankan. Jadi secara total hidup kita memang perlu BPT tadi, yaitu mewaspadai secara terus-menerus diri kita. Dengan akribos, dengan ketelitian yang makin detail ya, sebagai tim radio yang menyuarakan kebenaran, waspadai terus-menerus ya, dengan ketelitian yang mendalam, sebagaimana sebelum siaran. Hidup kita juga harus juga senada dengan siaran yang kita sampaikan melalui mikrofon, melalui berita, sehingga tidak banyak noise, tidak banyak keributan, keresekan-keresekan di luar daripada tempat room kita siaran ataupun tempat kita berkarya di sini, saudara sekalian. Nah, sebagaimana mic radio dan kita kadang-kadang kita sudah off mungkin ya, kita sudah off kan, aduh lega, yang penyiar mungkin ya, sudah lega, aduh tadi gua capek begini-begini. Kadang-kadang dia nggak sadar, mungkin hati-hati kalau kita nggak teliti, itu masih on sehingga para pendengar mendengar itu semua. Nah, itu satu bahaya yang menakutkan sekali biasanya buat penyiar. Jadi kalaupun dia selesai, dia harus lihat itu. Apakah ini sudah di-off-kan apa enggak. Kalau di-on-kan terus, itu berarti pendengar akan mendengar segala kehidupan kita. Nah, seharusnya hidup kita juga harus kita waspadai. Karena di hadapan Tuhan, kita itu tidak ada off air, tapi on air. Begitu kita menerima anugerah keselamatan, itu channelnya sudah dirubah. Ya, dia punya touch-nya sudah dirubah, kita sudah on air. Artinya tidak ada waktu istirahat untuk kita tidak menjadi bersinar sesuai lagu tadi. Gak ada waktu stop, oh saya sudah melayani, stop gitu ya. Lalu rumah kayak seperti pecah perang dunia yang gak ada yang lihat gitu loh. Di gereja seperti malaikat, tidak ada. Hidup dalam di kotak-kotakan gitu loh. Gak ada. Kita selalu on air. Baik situasi duka, baik itu situasi yang tidak nyaman, situasi menghadapi apapun, bahkan mungkin dalam pelayanan kita di radio, dikritik program kita, dikritik suara kita, tapi kita tetap harus mempunyai kewaspadaan, memperbaiki diri itu semua. Tidak ada kata cerita off air, tapi kita on air terus, saudara sekalian. Nah, lalu Rasul Paulus mengatakan apa yang perlu diwaspadai secara terus-menerus. Bagaimana kamu hidup, di dalam ayat itu dikatakan. Cara hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif adalah orang yang bijaksana. Bijaksana, ada satu pendeta Pak Stephen Tong mengatakan bijaksana berarti bijaknya dari sana, dari atas. Bukan bijak sini, bukan bijak saya, tapi bijak atas.
saudara sekalian. Kalau kita mewaspadai secara terus-menerus hidup kita, pelayanan kita dengan begitu ketelitian yang tinggi, yang terus on air kita mewaspadainya, maka kita orang arif, orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mewaspadai dirinya. Hanya sifatnya momentum sesaat-sesaat. On air, off air, on air, off air. Hanya kedengaran bagus sekali di siaran, tapi dalam hidupnya suaranya berbeda. Nah itu saudara-saudara. Orang yang tidak teliti mewaspadainya itu seperti orang bebal yang mudah jatuh. Akhirnya pelayanan hanya dipakai sebagai pekerjaan, saudara. Pelayanan hanya dirasakan sebagai tugas. Karena hidupnya on air, on air. On off, on off, on off. Waktu on betul-betul melayani. Tapi begitu off udah selesai tugas saya. Pelayanan tidak dimaknai sebagai cinta kasih Tuhan yang diterima dan diberikan terbaik untuk pelayanan itu sendiri. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya itu. Dia ingatkan di dalam kewaspadaan itu, dia katakan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Bicara waktu, ini bukan hanya bicara durasi. Kalau kita siaran, memang ada bicara durasi. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya durasi waktu. Tetapi di sini bahasa aslinya kairos. Kairos itu kesempatan. Satu momen yang tidak akan terulang. Jadi suatu momen yang dipergunakan. Yang mungkin tidak akan berulang lagi, kesempatan yang kans yang baik. Dulu sebelum saya full time, jadi antara tahun 93 sampai tahun 2010, saya itu sebagai kontraktor. Jadi lepas dari kuliah, tadinya mau lanjut S2, tidak jadi ke teologi, langsung akhirnya saya bekerja dengan perusahaan, dengan orang lain. Saya belajar dulu selama 5 tahun, baru saya keluar, join dan sebagainya. Nah sebagai kontraktor, saya kadang melihat satu kesempatan, saya tanpa sadar bahwa itu satu kairos sebetulnya. Satu kesempatan bagaimana mendapatkan proyek. Lihat orang ini perlu pendekatan. Ini waktunya. Selidikin, dia suka apa? Oh dia suka main tenis. Kalau begitu nanti obrolan saya harus bicara tentang tenis sama dia. Satu kesempatan yang diambil. Karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Sampai sekarang kadang-kadang kebawa. Ya, kalau ada undangan presentasi misi, saya pikir ini kesempatan. Tetapi motivasinya bukan jualan, bukan. Motivasinya adalah menyampaikan karya Tuhan melalui pelayanan yang kita lakukan. Barangkali Tuhan mempertemukan dia sebagai jejaring, dia akan digerakkan. Karena itu saya harus mempresentasikan pekerjaannya, bukan kemampuan kita, tapi kemampuan yang Tuhan proses untuk dia melihat kalau Tuhan gerakan memang menjadi satu partner, mitra, dia akan tergerak di situ. Nah ini satu kairos yang gak bisa diulang waktunya itu sendiri. Nah saudara. Nah di dalam kairos ini kadang-kadang juga bukan hanya bicara jangka panjang, tapi juga jangka pendek. Satu waktu kesempatan yang harus dipergunakan. Nah saat ini saya share aja, di lapangan sedang mengalami satu perpecahan antara kubu dan kubu. Ya, utusan yang kami kirim, satu sisi saya maklumi mereka bukan latar belakang teologi, ya, kami kirim ke desa Tarait, ya. Saya ini Yayasan Jangkar Indonesia Cerah yang terpanggil, Tuhan panggil untuk melayani desa terisolir. Ada 4 dusun yang tidak ada listrik, sulit bersinyal, dan puji Tuhan, Yaski Tuhan gerakan untuk mengadakan radio di sana, sudah terbangun, tinggal sekarang mau on air tetapi bermasalah terus, kerusakan-kerusakan yang terjadi dan sedang dalam proses perbaikan. Ya, nah kami utus sarjana yang kami beasiswakan kerjasama dengan kampus yang tergerak, dibeasiswakan dengan syarat nanti lulus pengabdian 3 tahun membangun desa Tarait. Nah, utusan yang kami kirim pecah. Ini ya, ada gap mereka ya. Jadi bicara-bicara kemarin saya bilang sama gembala khusus para utusan, dia seorang misionaris di Padang tapi punya hati untuk
menggembalakan para utusan supaya seangkatan mereka. Akhirnya dia bersedia. Nah dia bilang nanti aja tunggu Pak Sirus datang. Waktu Maret Pak Sirus melakukan pembinaan di sana untuk gali Alkitab praktis ya. Terus saya bilang terlalu lama. Nanti si jahat makin merusak hati mereka, hancur semua itu nanti. Jadi lebih baik pas kamu datang, kamu ke sana. Jadi saya kasih tahu kisi-kisinya apa dan sebagainya. Itu kesempatan yang nggak mungkin bisa terulang. Kalau tunggu punya tunggu, itu akan makin kacau si jahat menggunakan momen itu. Jadi kita berperang dengan si jahat sebetulnya. Bukan orang itu jahat, bukan. Tetapi si jahat menggunakan momen ini. Nah seperti itu. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Satu kairos yang bisa juga nggak menutup kemungkinan jangka pendek yang harus diambil. Kesempatan yang harus diambil itu ya. Nah tetapi ini memang perlu pergumulan berat. Jangan sampai malah muncul emosi. Ya, artinya nafsu ya untuk lakukan itu sekalian ya. Nah saudara sekalian. Itu satu kesempatan yang tidak bisa kita ambil untuk di kemudian hari. Contoh lain, salah satu upaya saya juga untuk pendanaan, saya usia 60, lahir tahun 65, oh ya sebentar lagi 2 bulan lagi 61 ya. Tapi Tuhan mampukan untuk saya berlari maraton. Jadi sudah 4 tahun, saya hampir 5 tahun, saya lari maraton karena salah satu upaya kami beternak babi akhirnya hancur karena kena penyakit. Nah, akhirnya saya melihat ada peluang di mana Tuhan masih mampukan saya latihan lari maraton. Dari lari maraton itu diharapkan dapat hadiah dari sponsor yang cukup besar sehingga bisa membackup para sarjana yang kami utus di sana gitu ya bulanannya. Nah, waktu saya lari maraton, waktu itu ada di daerah Lombok. Jadi saya lari maraton di situ. Nah, waktu saya lari maraton, saya berdoa, saya minta beberapa pendoa juga doakan. Ini bukan untuk saya sendiri sebenarnya nggak suka lari. Saya lebih suka olahraga yang dinamis ya, kayak tenis, bulu tangkis, saya suka itu. Nah, tapi dalam kondisi usia seperti ini, Tuhan masih mampukan. Jadi waktu saya lari maraton, suatu kali saya menemui satu tanda yang nggak ada. Nah, rupanya panitia kurang jeli. Tandanya itu pakai daun gitu ya. Dikasih daun supaya para peserta dari antara 700-an peserta untuk mengikuti arahnya. Nah, daun ini ternyata dimakan sama kambing warga gitu ya. Jadi saya bingung belok yang mana ini kan. Saya berdoa Tuhan yang mana ini Tuhan. Saya harus rebut ini ya. Minimal 15 besar saya dapat sponsor lumayan saya pikir ya. Bisa 6 bulan saya memberikan gaji, bukan gaji maksudnya dukungan bulanan gitu ya. Nah, akhirnya saya ambil satu jalan. Saya jalan aja lurus gitu ya. Saya pikir jalan lurus. Kita bilang lurus mungkin lurus ya jangan belok katanya. Begitu lurus, totonya akhirnya saya tergelincir masuk ke cebur sungai gitu ya. Kaki saya rada sulit ya. Jadi saya tunggu-tunggu nggak ada orang, nggak ada pelari. Lalu memang kami diinstruksikan pakai peruitan. Pakai peruitan itu kami langsung saya coba peruit tapi nggak ada orang. Tapi akhirnya saya ditolong singkatnya sama suku Sasak. Ya, suku Sasak yang tinggal di pinggir hutan. Emang itu daerah hutan yang saya telusurin. Akhirnya waktu suku Sasak menolong saya, terus bawa ke tempat mereka, terus diobatin dan sebagainya. Nggak terlalu lama sih. Tetapi waktu kami ngobrol, disitulah saya merasa ini perlu diinjilin gitu ya. Dan situlah dari obrolan-obrolan itu, saya tahu kebiasaan mereka dalam membakar api. Saya tanya kenapa, dari situlah masuk jembatan untuk saya bicara. Akhirnya si bapak ini mengajak anaknya, mengajak istrinya juga dengar. Dan disitulah kami diskusi, sampai singkat cerita saya berdoa. Saya berdoa mendoakan mereka yang mau terima anugerah keselamatan. Habis itu saya diantar kembali ya, arah yang benar, dituntun sama mereka. Lepas dari itu saya senang, walaupun saya pikir, waduh saya rugi nih ya, 4 juta ya, tiket pesawat ke Lombok sama hotel, ya sudah jangan pakai uang yayasan dah, nanti coba dari korek-korek dari kantong saya gitu ya. Nah rupanya dari situlah saya udah nggak punya pikiran akan masuk 15 besar. Ya sudah, saya berlari terus ya secepat mungkin. Toto saya masuk 15 besar, saudara sekalian, puji Tuhan. Dari antara 700-an. Saya puji Tuhan, walaupun secara hadiah tidak mendapatkan, tetapi hanya dapat medali dan sebagainya. Tapi sponsor melihat, malah mereka menghargai saya. Saya suruh masuk ke podium, saya bingung. Dia bilang, inilah yang paling senior yang juara katanya. Rupanya
di antara 50 tahun ke atas, saya yang nomor 1 gitu ya. Jadi pulang dari situ, sponsor ini langsung interview saya dan mereka memberikan hadiah gitu ya. Dengan harapan nanti kalau lomba lagi pakai merek mereka, itu Salonpas ya. Jadi di rumah saya banyak sekali Salonpas ya. Disuplai sama dia tiap bulan gitu ya. Dengan harapan ikut lomba pakai lagi, pakai ininya, headbandnya juga pakai, suruh pakai Salonpas dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat, saya menggunakan kairos yang nggak mungkin terulang. Tapi prinsip saya kalau pelayanan kan harus pemuritan, harus bertanggung jawab. Akhirnya saya telepon para misionaris di Lombok. Tolong kamu follow up. Ini perlu dilakukan pemuritan sesegera mungkin. Jangan biarkan si jahat untuk merusak lagi masalah waktu ini. Nah, itu saudara sekalian. Ini juga sudah waktu ya, berarti sebentar lagi. Oke, baik. Kita masuk di dalam ayat 17. Setelah bicara tadi mempergunakan waktu, kairos itu ya, ayat yang terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, jadi kalau kita sudah mengoreksi diri kita, mewaspadai diri kita, tahu hari-hari jahat yang akan menimpa kita, tahu kondisi yang akan menggerogoti kita sekalian, waktu yang makin sempit, waktu yang mungkin tidak terulang kembali, lalu dikatakanlah usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam kewaspadaan kita, mengoreksi diri kita, di dalam waktu yang ada, kita harus menyelaraskan dengan maksud Tuhan. Hadirnya kita ada di situ. Sama seperti kalau kita mau setel frekuensi hotline 100.6, kalau kita meleset sedikit, pasti dengar noise ya, dengar kresek-kresek yang nggak enak pendengar, akhirnya diganti gitu ya. Atau bahkan lebih jauh, itu akan melenceng. Kita perlu menyelaraskan frekuensinya. Karena itu upaya kita dalam mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu menyelaraskan hati kita, hidup kita dengan kehendak Tuhan sendiri. Jadi kehendak Tuhan itu sendiri, itu seperti menyatukan kepingan-kepingan. Tadi saya katakan bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa kita plot seperti ini. Tapi setiap orang pasti berbeda, punya pergumulan masing-masing. Dan pergumulan itu perlu disusun kepingan dengan kepingan, data demi data. Disusun, itulah kehendak Tuhan. Diselaraskan dengan kehendaknya. Kehendaknya dari mana? Dari firman Tuhan. Yes, nabi-nabi itu sudah tidak ada. Raja-raja yang ditabiskan Tuhan sudah tidak ada secara langsung. Yesus sudah tidak ada secara fisik. Tapi dia berikan firman. Dia sendiri adalah firman yang menginspirasikan kepada 40 penulis kurang lebih untuk membuat Alkitab. Nah, kita selaraskan dengan Alkitab kita sekalian. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, jika kita mengerti kehendak Tuhan, menyelaraskan kehendakku di bawah kehendaknya, menyelaraskan upayaku dalam mewaspadai dan sebagainya di dalam kehendaknya, maka itulah kehendak Tuhan. Kita menyelaraskan dengan firman Tuhan. Praktisnya, kalau kita berada dalam satu perusahaan, misalnya seorang karyawan, ya, dia yang dihargai, dia didukung, dia dibayar, digaji sama perusahaan, tentunya dia harus loyal sama kebijakan-kebijakan perusahaan itu. Kalau dia tidak loyal, dia tidak hormati kebijakan itu, pilihannya cuma satu, keluar dari situ. Pilihan kedua adalah taat kepada kebijakan itu sendiri. Nah, saudara sekalian, begitu juga kita yang sudah ditebus oleh Allah. Tadinya kita adalah budak dosa, sekarang ditebus sama Tuhan, sudah dibeli sama Tuhan. Dengan harga darah Kristus yang tidak ternilai, seharusnya kita tunduk pada kehendaknya. Kita tunduk pada aturan dia. Kita mau tunduk di dalam kehendak Tuhan. Dalam praktisnya kalau kita sebagai karyawan, mungkin ada terbersit, saya pindah aja perusahaan lain yang gaji saya lebih gede.
atau mungkin karirnya lebih bagus. Sebenarnya yang Tuhan mau bukan hanya masalah gaji dan karir. Itu mungkin Tuhan berkatin. Tetapi yang Tuhan mau, apakah keberadaan saya di perusahaan itu bisa berkarya dan memuliakan Tuhan? Apakah dengan saya hadir di perusahaan itu, saya berpindah dari situ, ada maksud Tuhan saya ada di situ. Entah kau jadi terang, kau bikin persekutuan di situ dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, begitu juga dengan pasangan hidup mungkin. Mungkin di sini ada yang sebagian pasangan hidup. Bagaimana pilih pasangan hidup yang tepat? Bukan masalah ganteng, cantik, bibit, bebet, bobotnya gitu saudara. Apakah waktu saya jalan sama dia, itu membuat saya makin dekat sama Tuhan. Menyelaraskan maunya Tuhan supaya kita makin dekat. Dengan saya berjalan sama dia, saya makin dekat sama Tuhan. Mungkin ini tanda-tanda yang Tuhan izinkan. Ini kehendak Tuhan. Kita mulai jajakin. Kalau bukan mendekatkan, sudah mulai mengenal, lebih baik tidak usah. Daripada buang waktu. Masih ada waktu-waktu kairos yang Tuhan berikan. Nah itulah kita perlu menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita memang harus tunduk sama kehendak Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak ada kata lain. Dari budak dosa menjadi hambanya Tuhan. Sebenarnya hamba Tuhan bukan kami-kami ini saja. Kita semua yang ditebus adalah hambanya Tuhan. Artinya apa? Hamba, tunduk, sudah dibeli sama Kristus. Yesus sendiri di dalam penyalipannya. Dia merelakan sampai dia katakan, kehendakmulah yang jadi. Waktu dia di Getsemani, kitab Markus mengatakan begitu takut Yesus. Dia panggil Petrus, Yohanes, Yakobus, ajak berdoa. Yesus ketakutan. Sebenarnya bahasa aslinya ekstambeo. Ekstambeo itu memasuki suatu situasi yang gak pernah dia temuin. Situasi apa? Rupanya di kayu salib dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Keadaan ini yang gak pernah terjadi. Allah Tritunggal terpisah. Putra Allah terpisah daripada Allah Bapa. Gak ada satu titik pun di dalam waktu kalau kita batasin A sampai Z. Itu Allah Tritunggal terpisah. Hanya waktu di kayu salib kondisi yang gak mungkin terjadi. Tapi Tuhan mungkinkan terjadi. Hanya untuk apa? Kita sekalian menebus kita sekalian. Harga yang begitu mahal. Saudara sekalian, Kristus berteriak, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Kondisi inilah yang sebelumnya ayat 33 Markus 14 itu, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Yesus ketakutan, Yesus ekstambeo, menghadapi situasi yang belum pernah, yaitu apa? Terpisah dari Allah. Ada yang mengatakan, dia ketakutan seolah-olah ketakutan. Kenapa? Dia nggak pernah disalib. Kalau Yesus secara fisik takut disalib, berarti dia lebih kecil daripada Petrus. Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus menjadi pemberani sampai akhirnya dia mau disalib, dimatikan. Dia bilang, saya tidak layak seperti guru saya. Dibalik merupakan satu kesakitan luar biasa. Kepala di bawah, kaki di atas. Secara historis orang mati disalib harusnya 3 hari baru mati. Ceceran darah. Tapi Petrus maunya dibalik. Itu darah semua ke kepala, bagaimana? Bisa keluar dari mata dan sebagainya, nanti mungkin gitu. Kalah sama Petrus. Ada yang diadu sama binatang. Ada yang direbus. Bukan secara fisik, tetapi keterpisahan dari Allah Bapa. Tapi Yesus tetap taat. Dia katakan, kehendakmulah yang jadi. Bahkan waktu disalib, dia masih bisa berdoa syafaat. Bapa, ampuni mereka. Satu contoh, kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami satu himpitan yang berat. Kadang-kadang kita menghakimi diri, mengasihani diri, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Yesus bukan karena kesalahannya. Karena kesalahan kita, dia bisa mendoakan mereka yang membantai dia. Ciptaannya membantai penciptanya sendiri. Itu semua karena ketaatan Kristus. Kita belajar pada saat menghadapi ketidakselarasan tadi antara kehendakku dengan kehendak Bapa. Kehendak Tuhan kita bisa lihat dari Alkitab.
apakah menyimpang daripada firman-Nya. Kalau menyimpang, jelas itu bukan kehendak Tuhan secara prinsipnya. Kalau kita tidak selaras, jangan komplain kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Kita belajar kepada Kristus yang katakan taat kepada Tuhan. Biarlah kita belajar dan belajar terus akan kehendak-Nya. Kita menjadi murid. Saya seringkali ngomong ke teman-teman yang diutus di sana, di Tarait. Itu saya bacakan Yesaya 50 ayat 4. Itu bagaimana Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah sebagai seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang lain. Nah, saudara sekalian, ini juga berlaku buat kita sekalian sebagai tim radio yang senantiasa baik menyiapkan, memprogramkan atau menyiarkan secara langsung suara-suara kebenaran. Kita sebagai murid, telinga kita mendengar kita sebagai murid, dan lidah kita memuridkan, meneguhkan daripada orang lain. Nah, kita koreksi diri kita sekalian. Sampai sejauh manakah diri kita sekalian. Biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan mengajari kita sekalian. Bukan hanya pandai bersuara menyuarakan kebenarannya. Bukan hanya pandai menyiapkan perangkat-perangkat untuk menyuarakan. Bukan hanya pandai menyiapkan program-program untuk menyuarakan. Bukan hanya pandai untuk menyiapkan dukungan-dukungan atau manajemen yang dilakukan. Bukan hanya itu baik sekali. Tetapi perlu secara terus-menerus. Kita bukan hanya menyampaikan suara itu, tapi juga kita setia meluangkan waktu mendengar suaranya. Saat teduh bukanlah sebagai satu ritual, rutinitas saja. Tapi waktu kita bangun tidur, sampai sejauh mana kita bicara sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kau berikan aku napas. Lihat di rumah sakit, kalau saya pelayanan rumah sakit, saya lihat orang susah sekali napas, pakai oksigen dan sebagainya. Itu menjadi satu cambuk juga buat saya. Sudahkah kamu bersyukur setiap pagi bahwa kita dikasih nafas begitu bebas gratis sama Tuhan. Mau di gunung, mau di pantai, mau di daerah polusi sekalipun Tuhan kasih gratis semua. Waktu kita bangun, kita katakan berhubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh bukan hanya sebagai baca Alkitab doa selesai. Tapi adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kita menjadi muridnya, dibentuk oleh Dia. Sehingga kita bukan hanya pandai menyuarakan, menyiapkan program-program suara itu. Itu memang harus. Tetapi juga kita mendengar suaranya. Supaya suara itu bisa masuk dalam diri kita. Kita ini adalah radio-radionya Tuhan. Bukan hanya perangkat-perangkat itu yang menyuarakan. Tapi hidup kita adalah radio-radionya Tuhan. Ini menjadi satu koreksi buat kita. Mari kita berdoa. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk kita apa yang tadi firman Tuhan sampaikan. Sampai sejauh manakah kita melihat daripada diri kita sekalian yang bersedia merelakan untuk mewaspadai secara terus-menerus, secara teliti diri kita sekalian menjadi suara-suara yang bukan hanya menyuarakan, tapi memberkati banyak orang. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat kita suarakan, mungkin ada yang memegang botol minuman racun. Tetapi begitu mendengar suara itu, sadarkah dia bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat oleh karena suara-suara yang kita suarakan. Sadarkah diri kita, waktu yang Tuhan berikan tidak akan terulang. Karena itu pergunakanlah bukan hanya secara durasi waktu, tetapi juga momen-momen yang Tuhan berikan itu sekalian. Baik untuk jangka panjang maupun waktu-waktu yang pendek, yang singkat, yang mungkin yang mendadak yang harus kita jalankan. Dan sadarkah kita sekalian untuk senantiasa menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, dengan berhubungan intim dengan Tuhan. Biarlah kita berdoa masing-masing, saya kasih kesempatan.
Mewakili semua yang hadir dalam devotion ini, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Evangelis Sirus Abadi yang sudah memberitakan firman Tuhan untuk kita di devotion pagi ini. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur atas segala rahmat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan persembahan ini dikumpulkan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Nanti kita akan memberikan persembahan, maju ke depan, mulai dari sebelah kanan saya, lalu kemudian diikuti oleh selanjutnya. Dan bagi yang mau memberikan secara transfer, bisa mentransfer melalui QRIS yang sudah disediakan. Sembari kita mengumpulkan persembahan ini, kita naikkan lagu pujian yang ketiga, Ingat Kasih-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagian daripada berkat itu kami membawanya sebagai persembahan kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menguduskan persembahan kami ini, dan biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di daerah di pedalaman, untuk melakukan penjangkauan jiwa-jiwa di sana. Dan gugahlah hati kami selalu untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan semakin giat di dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah devotion kita pada pagi hari ini. Dan dari tempat ini kita akan diutus untuk menjadi saksi Kristus, mengamalkan apa yang kita tadi sudah dengarkan, yang kita sudah dengarkan tadi, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Evangelis Sirus Abadi. Dan sebagai lagu pengutusan pada saat ini, saya mengajak kita untuk menaikkan lagu pujian NKB nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Dan di akhir pujian ini nanti mohon Pak Pendeta Emeritus Jusak Wijaya untuk menaikkan doa syafaat dan juga sekaligus doa berkat. Di Dunia Yang Penuh Cemar.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk seluruh ibadah yang boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan, dan ketika kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang setia, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Penginjil Cyrus. Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini, dan terutama khususnya pelayanannya di daerah Pulau Mentawai, dan juga Tuhan siapkan kebutuhan dana yang ada. Dan kami juga berdoa agar Tuhan juga peliharakan keluarga yang selama ini mendampingi pelayanan Pak Cyrus dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kami ya Bapak. Begitu berat saat ini Tuhan. Dan kami mohon ya Bapak, di tengah begitu banyak bencana yang terjadi, dan hujan yang terus menerus, dan ada banjir di sana sini, tolonglah Tuhan, berbelas kasihanlah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sementara itu korupsi masih terus melanda, dan banyak orang yang mengail di air keruh dan berusaha untuk memperkaya diri. Tuhan, Kau nyatakan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut dan gentar akan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan kami lihat orang-orang seperti ini tidak banyak, tetapi kami percaya Tuhan akan bekerja lewat mereka. Bapa di surga, kiranya Tuhan kerinduan untuk membawa bangsa kami semakin sejahtera, baik secara sosial maupun ekonomi, dan semakin mapan kehidupan mereka. Bukan hanya menjadi khayalan semata, tetapi itu boleh menjadi kenyataan. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk pelbagai program yang dilakukan oleh YASKI maupun FEBC Internasional. Kami melihat begitu banyak program yang sudah dijalankan, dan kami percaya semua program sudah direncanakan dan disiapkan benar-benar dengan seksama, diteliti, dan dengan sepenuh hati dikerjakan, dan itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan menjadi sesuatu yang boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau tahu setiap air mata yang diteteskan hari demi hari. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kesulitan bagi setiap anak-anak-Mu, baik dalam masalah psikis, baik dalam masalah fisik dengan kesehatan, maupun dalam masalah keuangan. Tolonglah Tuhan, ingatkan setiap anak-anak-Mu untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan dan penghiburan dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapak, Engkau dengar doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempat kerja kita masing-masing, dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anak yang dikasihinya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang rela mati di kayu salib, menebus kita dari kebinasaan. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa hidup kita menjadi diberkati, dan boleh menjadi saluran berkat, di mana lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk dan saat teduh.